Ya, tadi kita sudah sebut bahwa PSSI akan melayangkan surat protes resmi ke FIFA soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Emang menimbulkan banyak kontroversi dan menimbulkan banyak hujatan dari netizen. Berat ini. Kalau saya mau pakai pantun boleh ya di depan ya. Ke Shanghai ketemu tanah wakaf isinya cendrawasih. Cakep. Wahai wasit Ahmed Alkaf, ingat azab Allah sangatlah pedih. Waduh, nggak cuma di dunia yuk, mewakili netizen. Kita akan bahas itu pemirsa dengan sejumlah narasumber hari ini. Kita sudah hadir di sini ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku analis utama Dropit akan membaca bagaimana situasi panasnya hati para netizen pada hari ini soal timnas ya. Selamat pagi Bang Nova. Pagi. Di sebelahnya ada Bang Erwin Fitriansyah selaku Pangmat sepak bola pada hari ini. Pagi Bang. Selamat pagi semua. Ada juga nanti kita mengundang juga Bang Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI yang kita masih coba untuk hubungi hingga saat ini soal langkah PSSI ini ke depan seperti apa. Kita ingin ke Mas Nova dulu. Mas Nova, kalau Anda menangkap gambaran kemarahan netizen ini masih terus bergulirkah? Pada siapa itu ditujukan? Kalau kemarahannya itu baru kerasa ketika menjelang berakhir ya. Oke. Itu menjelang berakhir karena kan memang baru di akhir-akhir banget kita kehilangan poin penuh itu. Jadi setelah menjelang berakhir lalu sampai berakhir baru tuh orang kecewa, setelah kecewa langsung tentu saja caci maki ya. Sampai kapan? Sampai tadi pagi saya lihat masih ada tuh caci makinya. Masih membekas bahkan di kita Mas. Sampai tadi pagi. Jadi kalau kita lihat kemarin penuh itu di media sosial memang ada beberapa kali trending topik yang terkait dengan persiapan dan kegiatan Bahrain versus Indonesia. Ada Timnas Day, itu dari pagi kita sudah ramai, ayo nonton kayak gitu. Lalu ada Bahrain juga. Bahrain ini di bawah saja, lalu tapi dia baru naik nanti ketika jelang pertandingan dan saat pertandingan. Itu trending topik yang cukup ramai. Lalu ketika Indonesia unggul 2-1, itu juga jadi trending topik tuh, naik sih deh. Setelah pertandingan selesai, menjelang pertandingan selesai, barulah tuh Ahmed Alkaf itu langsung naik perlahan-lahan sampai pagi hari. Sampai berganti hari, sampai pukul 6, pukul 7, itu masih jadi dan narasinya negatif semua tuh pasti. Narasinya semuanya caci maki, tidak usah disebutkan bagaimana caci makinya, karena memang menyakitkan sekali. Sampai tutup akun. Banyak yang nanya, mohon info ini media sosial dari Ahmed Alkaf, mau silaturahmi katanya netizen di Indonesia. Totalnya sendiri, banyak sekali. Totalnya sendiri ada lebih dari 28.000 perbincangan tentang Ahmed Alkaf, tentang wasit, tentang Indonesia ini. Tapi yang disoroti sebenarnya dari sisi apanya kalau dari netizen kita? Apakah kemudian memang melihat ada yang tidak adil di sana ataukah juga seperti apa? Ada berbagai macam perbincangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan kalau dari lebih dari 28.000 perbincangan itu lebih dari 1 miliar engagement, interaksinya publik dengan postingan itu. Jadi lebih dari 60.000 engagement per postingan. Jadi semalam itu kemarin itu produktif sekali. Lalu kalau kita lihat apa saja yang dibicarakan dalam 2 hari itu kita bisa lihat dari sentimen positif dan sentimen negatif. Tentu saja sentimen positif lebih tinggi pada saat pertandingan, sebelum pertandingan ketika Indonesia memimpin itu dukungan dari publik Indonesia sudah yakin ini menang gitu kan, mendapat poin penuh dan seterusnya. Itu sangat tinggi. Dan ketika pertandingan berakhir, itu sentimen negatif langsung naik lebih dari 30%, 37% kalau tidak salah. Itu isinya hanya pada 2, Ahmed Alkaf dan pada Bahrain. Jadi isinya memang kalau ke Ahmed Alkaf itu caci maki, Bahrain ini yang mana nih? Ya Bahrain nanti kapan nih ke Indonesia nih? Kita tunggu ini. Ditandain nama netizen juga, ditandain. Bung Erwin, kalau kita lihat kemarahan netizen ini tersorot pada Ahmed Alkaf selaku wasit yang memimpin pertandingan. Apakah kemarahan mereka ini berdasar? Karena kalau kita lihat pembelaannya dari Ahmed Alkaf, jangan diserang dong saya udah jujur dan adil. Nah, bagaimana pertimbangan dari seorang Erwin Fitriansyah mengenai pertandingan Indonesia Bahrain? Ya, kalau mau ditelaah lagi, yang bikin Indonesia kecewa ya, netizen marah itu karena ada keanehan ketika injury time sudah 6 menit. Tapi selesainya kok lama sekali gitu. Padahal di waktu injury time itu juga nggak banyak pertandingan, nggak banyak berhenti gitu kan ya. Jadi ketika sudah 6 menit lewat, ternyata kebobolan Indonesia gitu. Sehingga nggak jadi menang. Itu yang bikin Indonesia rakyat Indonesia supporter marah gitu kan.
awalnya kan memang itu. Tapi begini, sepak bola itu prinsipnya adalah equal, ya. Equal itu adalah di saat aneh ini terjadi, 3 menit aneh terjadi, 3 sampai 4 menit itu terjadi. Yes. Itu kan equal. Bahrain boleh nyerang, boleh bertahan, Indonesia juga boleh nyerang, boleh bertahan. Yes. Siapa yang bisa memanfaatkan keanehan itu, ya itu yang terjadi gitu. Betul. Jadi pada saat keanehan menit terjadi ini, Harusnya tetap fokus ya. iya fokus. Ya kalau kita mau telaah lagi gitu ya, Indonesia kan bukannya nggak boleh nyerang. Betul. Dalam waktu itu kan Indonesia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan menambah gol, mengamankan kemenangan. Sempat ada peluang bahkan dari Witan pada saat Betul. itu. Ada momen waktu Witan lolos gitu ya. Akhirnya jadi kenapa Witan nggak ditahan bolanya? Kenapa Witan kok nyangkut bolanya? Tapi kembali lagi bahwa wajar bahwa netizen kita kesal karena Indonesia berada di pihak yang akhirnya merasa dirugikan karena kebobolan dan gagal menang gitu. Tapi sekali lagi saya sih berusaha untuk mengingatkan bahwa equal itu, meskipun memang aneh itu keputusan dari siapa Wasit. Al-Kaf itu ya. Al-Kaf itu memang aneh itu, tapi dalam posisi itu Bahrain yang berhasil memanfaatkan keuntungan dengan menyamakan skor gitu. Sementara Indonesia kalau kita mau fokus lagi pada saat momen menyerang gagal memanfaatkan momen untuk mencetak gol lagi sehingga ada serangan balik corner kejadian gol. Oke. Nah, Oke. kalau dilihat lagi keanehannya lagi itu gol kan ada potensi offside, Ya. ya kan? Nah, itu dia Kenapa yang nggak dibahas. dicek VAR? Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan lagi. Tapi sekali lagi bahwa VAR itu tidak mutlak harus dicek kalau wasit tidak menganggap itu sebuah Oke. keperluan. Nah, ini aneh lagi kan? Kenapa Iya. kok nggak dianggap sebagai apa? Nggak perlu dicek orang? Iya. Ada potensi offside kok di situ. Jadi ada beberapa cerita di situ yang Iya, membuat iya. netizen kesal gitu kan. Ya kan beberapa hal itu yang mungkin nanti akan menjadi materi protes yang akan dilayangkan oleh PSSI Iya. kepada FIFA. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan dari surat protes tersebut? Nanti kita bahas ya Bang ya, saat lagi saja dah.